Baik, terima kasih pemirsa. Redaksi Lampung TV terus mendapat pertanyaan atau terus mendapat SMS terkait soal bagaimana menjaga kesehatan reproduksi, terutama dari para kaum remaja dan kaum wanita umumnya. Nah, karena itu saya mengundang kembali narasumber yang seperti biasa mengisi acara ini. Beliau adalah Koordinator Pencegahan HIV/AIDS dan Kesehatan Reproduksi PKBI Provinsi Lampung, Mas Rahmat Cahya Aji. Assalamualaikum, selamat sore Mas Rahmat. Waalaikumsalam. Nah, sekarang saya panggil Mas Rahmat, biasanya panggil Mas Aji. Enaknya panggil Mas Aji aja. Mas Aji, kita sampai saat ini masih terus mendapat SMS. Sepertinya masyarakat banyak mau tahu tentang bagaimana menjaga kesehatan reproduksi. Seberapa penting sih kesehatan reproduksi itu, Pak Saji? Silakan. Iya, pemirsa dan Bang Irwan ya, memang persoalan kesehatan reproduksi ini merupakan persoalan yang memang kita hadapi dalam keseharian kita, karena itu selalu melekat organ reproduksi itu di dalam diri kita, dan dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, ya kan, itu pasti terdapat persoalan-persoalan. Nah, memang saat ini kita menganggap bahwa pendidikan kesehatan reproduksi itu menjadi bagian yang penting, terutama bagi remaja, mengingat persoalan-persoalan remaja saat ini yang sudah cukup memprihatinkan di Bandar Lampung, seperti persoalan kasus HIV yang semakin meningkat, kemudian juga remaja yang hamil sebelum menikah, kemudian juga persoalan-persoalan seksualitas remaja yang perlu untuk remaja ketahui, dan terutama orang tua juga bisa mengamati perkembangan remaja supaya apa? Supaya remaja tidak terjerumus dan tidak melakukan hal-hal negatif yang seharusnya dilakukan nanti pada saat mereka menikah. Oke, Mas Haji, terkait soal itu, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita sampai saat ini masih terus mendapat SMS terkait soal kesehatan reproduksi. Nah, ini ada dari seorang ibu sepertinya yang juga bagaimana dia menjaga anaknya. Kita langsung saja pemirsa, dari 08137938 sekian kasus berhubungan seks di kalangan pelajar masih saja terjadi. Saya sebagai ibu tentu takut kasus ini menimpa anak saya yang masih remaja. Bagaimana cara memberi pemahamannya? Nah, ini seorang ibu yang juga merasa khawatir nih, Mas Haji. Apa komentar Anda? Ya, sebaiknya memang sedini mungkin informasi tentang kesehatan reproduksi ini diberikan. Ya, misalnya saja ketika anak masih TK, misalnya, nak, nanti kalau kamu diberi permen sama orang yang tidak dikenal, itu sebaiknya tidak diberi, kecuali memang dibawakan dari ibu, ya kan? Nah, sejak dini diberikan. Jadi ketika dia sudah dewasa nanti, dia akan ingat pesan orang tuanya. Seperti contohnya kita yang Muslim, ketika kita masih anak-anak diberi informasi bahwa daging babi haram, ya kan? Itu selalu terparti di dalam diri kita, sehingga ketika dewasa, saya misalnya ketika berkumpul dengan rekan-rekan yang non-Muslim, ketika ditawari daging babi dengan berbagai menu, ya kan, walaupun dipaksa digebukin juga, saya tidak akan mau. Begitu juga anak-anak kita. Kalau misalnya kesehatan reproduksi, nak, bahwa yang namanya berciuman itu haram, kemudian melakukan hubungan seks sebelum menikah, dan perlu diingatkan bahwa hubungan seks itu hanya dilakukan setelah menikah. Nah, kadang-kadang orang tua menjadikan ini tabu. Wah, nanti kemudian informasi yang benar itu wajib diberikan kepada. Jadi jangan takut-takut orang tua memberikan informasi karena anaknya, ya? Iya, betul. Dan makanya orang tua harus banyak belajar, banyak menggali pengetahuan, kan banyak buku-buku, dan atau datang ke PKBI, di sana banyak perpustakaan, ada perpustakaan yang dilengkapi oleh buku-buku pengetahuan tentang bagaimana cara memberikan informasi kesehatan reproduksi kepada anak. Baik, Mas Haji. Ini masih banyak SMS yang terkait soal itu, namun kita mau jeda dulu sejenak. Pemirsa, dialog kami masih akan lanjutkan setelah yang satu ini.